Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duriyatul Mila Official. Kali ini saya akan membahas tentang problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi sistem pendidikan Islam. Sistem menurut KBBI berarti sesuatu unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan sistem pendidikan Islam ialah cara dan langkah-langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran agama Islam dalam melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kita akan membahas tentang problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam. Yang pertama adalah problematika ontologi pendidikan Islam, di mana problematika ontologi di sini dimaksud dengan tentang hakikat pendidikan Islam. Yang pertama adalah foundational problems, yang kedua adalah structural problems, yang ketiga adalah operational problems. Yang kedua adalah problematika epistemologi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional. Yang kedua adalah pendidikan Islam terasa kurang konkret terhadap persoalan-persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif. Yang ketiga adalah metode pengajaran pendidikan Islam dilakukan secara tradisional. Yang ketiga yakni metode pengajaran agama berjalan secara konvensional tradisional sehingga lebih terkesan menghafalkan teks-teks keagamaan daripada isu-isu soal keagamaan. Yang keempat, pengajaran agama bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statis, indoktrinatif, dan doktriner. Yang ketiga adalah problematika aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang, sehingga belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah pudarnya doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syair Islam, sehingga pendidik disibukkan dalam hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Yang ketiga, peserta didik dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi alternatif. Yang pertama adalah solusi dari problematika ontologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-objek. Yang kedua adalah pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik saja, tapi juga alam ruhania atau spiritual. Yang ketiga adalah ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan. Selanjutnya adalah solusi dari problematika epistemologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. Yang kedua adalah merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Yang ketiga adalah mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual ini menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Yang
terakhir, kita akan membahas tentang solusi dari problematika aksiologis pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. Yang kedua adalah pengembangan sistem pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kondisi moral-moral dan spiritual religius. Dan yang ketiga adalah dalam proses pengembangan pendidikan dengan menggunakan pendekatan etik moral dan estetis moral. Gimana, sudah paham kan tentang definisi sistem pendidikan Islam serta tantangan problematika sistem pendidikan Islam serta solusi alternatifnya? Semoga bermanfaat ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, karena akan ada video-video yang lebih bermanfaat lagi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.